Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Timnas Indonesia cenderung ngetrennya positif terus di dalam laga untuk mengarungi jadi Piala Dunia. Nah, ada beberapa alasan ya, Timnas Indonesia itu bakal lolos Piala Dunia. Nah, ini alasan-alasan yang mendukung untuk timnas kita lolos di Piala Dunia. Satu, kekuatan penuh diaspora. Timnas saat ini memiliki salah satu skuad terkuat berkat kebijakan naturalisasi pemain diaspora. Bintang-bintang keturunan tanah air yang berlaga di liga-liga top Eropa kini menjadi tulang punggung tim mulai dari lini belakang hingga depan. Kehadiran nama-nama seperti Kevin Dick, Michel Kerr, Jazz yang sekarang di Italia kan ya, itu mereka membawa pengalaman, mentalitas dan kualitas teknik yang jauh di atas rata-rata ya. Nah, kekuatan penuh dari pemain diaspora ini menjadi faktor penentu yang bisa membuat perbedaan di laga-laga krusial. Kita harus jujur mengakui bahwa kedatangan pemain diaspora itu sangat signifikan ya. Jadi kita nggak sambung kiri, kita nggak usah bicarakan bahwa lokal bagaimana. Justru inilah, dengan adanya pemain diaspora, pemain sepak bola untuk lokal itu terpacu untuk menjadi yang terbaik ya. Contoh yang nyata bahwa U17 ya, itu mayoritas anak-anak lokal ternyata bisa masuk Piala Dunia. Nah, ini nggak bisa terbantahkan. Alasan kedua, kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Skuad Garuda itu merupakan perpaduan harmonis antara pemain muda bertalenta dan pemain senior yang berpengalaman. Pemain muda seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand memberikan kecepatan dan kreativitas, sementara pemain yang lebih berpengalaman seperti Sandy Walsh, Tom Haye memberikan ketenangan dan kepemimpinan. Kombinasi ini memastikan tim memiliki keseimbangan yang ideal, mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Nah, itu juga nggak bisa dimungkiri ya. Karena kalau pemuda semua hawanya emosi, kalau sudah emosi permainan pasti amburadul ya. Jadi kita harus sepakati itu. Dan sekarang alasan ketiga ya, kenapa timnas Indonesia itu masuk ke Piala Dunia. Semangat pantang menyerah dan rasa nasionalisme. Nah, di titik ini nggak usah dilakukan lagi ya. Baik yang lokal maupun yang diaspora, semua punya jiwa yang luar biasa. Dalam hal ini sampai-sampai ya, orang-orang Malaysia itu heran. Bukan Malaysia saja, tapi dari berbagai negara, khususnya dari ASEAN itu heran. Kenapa naturalisasi di Indonesia itu langsung membaur dan langsung menjiwai nasional dan patriotisme tinggi. Nah, disinilah letak perbedaan antara naturalisasi di luar dan di Indonesia ya. Jadi semangat juang dan rasa nasionalisme yang tinggi menjadi alasan utama mengapa timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi ini. Para pemain baik lokal maupun diaspora memiliki tekad kuat untuk mengharumkan nama bangsa. Mereka bermain bukan hanya untuk tim, tetapi untuk jutaan rakyat Indonesia yang mendambakan sejarah itu ya. Semangat ini akan menjadi kekuatan yang tak terlihat, yang mendorong mereka melewati setiap rintangan
termasuk saat menghadapi tim-tim unggulan di putaran kualifikasi. Ya, jadi hal ini tentu kita sepakat bahwa dengan adanya dorongan atau kekuatan dari dalam, semua akan dilibas. Ya. Jadi kita akan menghadapi dua calon yang sangat kuat, ya, Irak dan Arab. Jadi hal inilah yang memperkuat bahwa timnas Indonesia betul-betul akan merealisasi mimpinya menjadi kenyataan. Kehebohan apa yang akan terjadi kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, ya. Nah, jadi kita harus betul-betul mendukung agar supaya mimpi rakyat Indonesia, mimpi bangsa Indonesia terwujud di tahun 2026. Nah, oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.